Ini kata guru saya, Profesor Otto Scharmer. Dia mengatakan saat ini di seluruh dunia sedang ada kecenderungan illusion of insignificance. Profesor Otto mengatakan bahwa kondisi sekarang ini adalah hasil dari upaya bersama kita. Jadi bersama-sama kita meng-create sistem yang ternyata menghasilkan hal-hal yang bersama-sama juga tidak kita harapkan, kita tidak sukai, tidak inginkan. Jadi collectively gitu, kita semua ternyata berproses bersama dan menghasilkan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama juga, ya kan? Gitu. Dan karena kemudian kita ikut menyumbang dan kita ikut merasakan beban ini, maka kemudian muncul ini tadi, illusion of insignificance. Dia mengatakan bahwa sebagian besar warga dunia merasa demokrasi tidak ada gunanya, merasa demokrasi tidak memberikan perubahan pada kehidupan mereka, merasa demokrasi sekedar aturan-aturan, sekedar prosedur-prosedur yang itu justru menyulitkan. 2 minggu lalu Profesor Otto datang ke Indonesia dan dia menyebutkan begini, demokrasi itu kan ada 2 aspeknya, satu hasil, yang kedua proses. Hasilnya tentu saja harapan kita adalah kesejahteraan, bahwa dengan demokrasi, partisipasi publik, partisipasi warga negara akan terjamin, dan karena itu kebijakan-kebijakan yang dihasilkan, program-program yang dihasilkan adalah yang sesuai dengan kebutuhan rakyat. Kan itu esensi demokrasi, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Tetapi ternyata demokrasi justru menghasilkan sumbatan di mana-mana dan proses yang sangat panjang. Ini kalau kata orang awam. Kita lihat misalnya Korea Selatan yang beberapa hari yang lalu sedang mengalami kondisi seru banget. Darurat militer berlangsung selama 3 jam. Presiden mengumumkan darurat militer, memerintahkan kepada militer untuk menangkapi anggota-anggota parlemen dengan dalih ini dipengaruhi oleh Korea Utara. Tapi sebetulnya alasannya ternyata adalah ketika dia pidato untuk darurat militer, itu dia mengatakan bahwa ini anggaran dihambat, program dihambat. Jadi dia mengajukan anggaran, mengajukan program-program agenda pembangunan ditolak oleh DPR. Dan butuh akhirnya dia deadlock dan dia membuat darurat militer itu, yang dianulir kemudian oleh parlemen 3 jam kemudian. Rakyatnya marah, rakyatnya menuntut impeachment, tapi partai-partai politiknya ternyata tidak menginginkan impeachment. Jadi sampai sekarang ya aman-aman saja. Pada saat yang hampir bersamaan kita melihat Prancis, pemerintahannya kolaps. Sama. Kasusnya adalah karena eksekutifnya mengajukan kebijakan tetapi parlemennya tidak menyetujui. Dan itu bagian dari proses demokrasi yang kita bayangkan, bahwa akan ada check and balances, bahwa tidak ada yang memegang kekuasaan mutlak, dan kita harapkan dari situ kita akan mendapatkan kebijakan publik dan hasil yang luar biasa baik untuk masyarakat. Tapi faktanya tidak demikian. Ternyata proses demokrasi itu dalam rangka memastikan check and balances itu membuat proses berlangsung lama, membuat kita terjebak pada apa yang kita sebut sebagai sistem constipation atau sembelit sistem, sibuk dengan sistem akhirnya tidak menghasilkan apa-apa itu. Dan hasilnya rakyat merasa demokrasi nggak ada gunanya. Kalaupun mereka merasa ada yang salah dengan sistem,
mereka merasa insignifikan, merasa hopeless, merasa helpless. Dulu ketika saya memimpin FGD untuk KPK, saya bertanya, kenapa kok Bapak Ibu concern dari soal korupsi? Terus jawaban mereka, ya gimana ya Mbak? Maksudnya gimana Mbak? Ya soalnya kan, ya paling nonton aja di TV. Jadi kayak tontonan infotainment rupanya. Terus kata mereka nih, pejabatnya ganti, nasib kamu juga nggak ganti kok. Itu realita kita. Ketika masyarakat masih hidup dalam nuansa kerajaan, pajak dianggap sebagai upeti dan ya sudah. Kalau zaman kerajaan, rakyat membayar upeti, lalu upetinya milik siapa? Milik raja. Kalau dapat rajanya yang baik hati, uang itu akan digunakan untuk kesejahteraan. Kalau dapat raja yang tidak baik hati, uang itu ya untuk dia. Rakyat marah atau tidak? Tidak, karena upeti. Itu upeti, ya kan? Nah, rupanya kata Pak Kiai Masdar, orang Indonesia itu sepertinya mental setnya masih membayar upeti, bukan membayar pajak, yang membuat kita punya persoalan ketika ada putusan khusus presiden itu dibayar oleh pajak rakyat, tapi kemudian tidak memenuhi syarat-syarat yang dalam pandangan kita itu adalah perilaku pejabat negara. Begitu. Yang terjadi kemudian adalah kita mengalami sistem constipation itu. Demokrasi kita terjemahkan lembaga, aturan, mekanisme. Tapi kemudian kita justru terjebak di dalam hal ini. Demokrasi sebagai sebuah nilai, sebagai sebuah jalan hidup bermasyarakat dan bernegara, itu hampir tidak kita rasakan. Bahkan akhir-akhir ini kita melihat bahwa masyarakat lebih memilih untuk main hakim sendiri. Kenapa? Karena mereka merasa hukum tidak bisa diandalkan. Belum tentu bisa. Sekarang ini kita memahami supremasi hukum itu didorong oleh tidak terjadi supremasi hukum karena tebang pilih, tapi kita harus memviralkan terlebih dahulu supaya sebuah persoalan itu bisa diselesaikan. Itu bentuk demokrasi atau bukan? Demokrasi juga, demokrasi digital. Nah itu mungkin salah satu ruang kita.